Selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya Mimin ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mensupport Mimin sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan rezeki lancar dan sehat selalu. Oh ya, sekiranya kalian ada rekomendasi manhwa yang baru mungkin yang layak Mimin bahas, kalian tinggal tulis saja di komentar. Karena komentar dari kalian apapun itu sangat berguna bagi Mimin. Sesuai janji Mimin kemarin, jika alur cerita manhwa ini ramai, maka Mimin akan melanjutkannya. Dan tanpa banyak bacot, langsung saja menuju ke alur ceritanya. Saat ini Ryan sedang menjelaskan perihal anti-magic pada Chiron. Pada awalnya anti-magic adalah skill yang diciptakan dari mana yang mengalir di dalam Dragon Heart. Dan karena artefak tersebut memiliki kualitas gelombang tersendiri, maka dari itu sebanyak apapun uang yang digunakan pada artefak tersebut, keefektifannya takkan bertambah banyak. Bahkan master gelombang yang bernama Yakra hanya bisa mengeluarkan sebanyak 65% potensi dari armor tersebut. Oleh karena itu, harganya jadi tak masuk akal, dan harga dari satu bagian set tersebut setara dengan budget 1 tahun untuk satu kerajaan. Mendengar hal itu, Ryan bertanya kepada kakaknya tentang bagaimana kakaknya memberikan pernyataan kalau Swordsman akan menang. Ryan menjelaskan kalau pencipta anti-magic adalah sang mage itu sendiri. Ryan yang mendengarnya bertanya-tanya alasan seorang mage menciptakan anti-magic tersebut. Ray Ogen kemudian melanjutkan bicaranya kalau hal itu karena anti-magic bisa menjadi ladang uang bagi para mage itu sendiri. Ray juga mengatakan kalau para mage sedang berbaris untuk meminta tolong, jadi para swordsman tidak perlu membeli artefak yang mahal. Kemudian Ray mengatakan kalau mage hanyalah seorang pecundang menjual kelemahannya sendiri. Ryan yang mendengar hal itu kalau Ray sangatlah kasar. Tiba-tiba Chiron memotong pembicaraan mereka dengan berkata, "Kalau begitulah seorang mage." Ray yang terkejut mendengar perkataan Chiron bertanya maksud dari apa yang dikatakan oleh Chiron. Chiron menjelaskan kalau anti-magic memang diciptakan oleh mage. Hal itu digunakan untuk membatasi magic di area yang tidak diperlukan. Hal tersebut juga berguna untuk alat bantu latihan di Akademi Magic. Menurut Chiron, meskipun anti-magic bisa digunakan untuk melawan mage, tapi hal tersebut diciptakan dan dihargai sebagai buah kepintaran mage untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Karena hal tersebut, sulit rasanya untuk mengatakan kalau swordsman lebih baik daripada mage jika hanya diukur dari aspek tersebut. Ray Ogen mendengarkan penjelasan dari Chiron terlihat cukup malu, dan dia merasa kesal setelah melihat Ryan yang di belakangnya sedang menertawai dirinya. Kemudian sambil berteriak, Ray mengatakan kalau idealisme dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda, dan Ray tetap bersikeras tentang fakta kalau mage takkan pernah bisa menang duel melawan swordsman. Itu takkan pernah berubah sampai kapanpun. Setelah Ray pergi, Chiron dan Ryan merasa sangat lega, dan saat itu Chiron berpikir kalau dirinya mungkin akan mati. Kemudian sambil merangkul Chiron, Ryan mengatakan kalau dirinya senang karena itu adalah pertama kalinya Ryan melihat kakaknya memasang ekspresi semacam itu. Lalu Ryan berkata kalau lidah milik Chiron adalah pedang, maka menurutnya Chiron akan menjadi seorang swordsman terhebat di dunia. Saat itu Chiron berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Ray, kalau idealisme dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Namun mentalitas eksploratif yang terus melakukan eksperimen pada kelemahannya sendiri itu adalah demi kebaikan dunia. Kemudian scene berpindah. Setelah 6 bulan dari kejadian itu, terlihat saat itu Temuran yang sedang menandatangani surat laporan pekerjaan di perpustakaan. Saat itu Temuran menyatakan pekerjaan itu selesai lebih cepat dari perkiraannya. Kemudian salah satu anak buahnya mengatakan kalau dengan dipercepatnya renovasi perpustakaan itu adalah hal yang bagus. Dia juga merasa lega karena buku-buku yang sudah terlantar selama 20 tahun itu akhirnya telah tersusun secara rapi. Salah satu pelayan mempertanyakan keputusan Temuran untuk melepas Chiron karena menurutnya itu adalah hal yang sangat disayangkan jika melepas orang yang
sangat berguna seperti itu. Temuran berkata kalau pelayan itu mengatakan hal yang tak masuk akal, dan menurutnya pelayan berkata seperti itu agar pekerjaannya lebih mudah. Lalu pelayan itu meminta maaf karena telah berkata seperti itu. Kemudian scene berpindah ke Chiron yang saat itu sedang berada di meja kerjanya. Saat itu dia berpikir kalau menyusun dan memilah buku adalah tugas yang mudah baginya. Namun menurutnya, kalau menyusun buku setelah membaca setiap halamannya, itu adalah sebuah hal yang berbeda. Chiron saat itu merasa kalau hal itu adalah sebuah mimpi baginya. Tiba-tiba Ryan datang dan berkata kepada Chiron kalau dia sudah mendengar jika Chiron sudah menyelesaikan pekerjaannya, dan bertanya apakah Chiron akan pulang. Mendengar hal tersebut, Chiron pun mengatakan kalau dirinya sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Ryan berkata kalau Chiron adalah pria yang sangat luar biasa karena telah menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Ryan memberikan selamat kepada Chiron atas hal itu. Lalu Chiron bertanya kepada Ryan apakah dirinya boleh pergi ke rumah Ryan sebelum dirinya pulang. Ryan yang mendengar hal itu sangat terkejut dengan permintaan Chiron. Pasalnya selama ini mereka hanya bisa bertemu di perpustakaan saja secara diam-diam. Jadi Chiron berpikir kalau mereka tak benar-benar mempunyai banyak waktu berdua karena di sana terlalu banyak pelayan yang lulu lalang. Chiron mengatakan kalau dia ingin berkunjung ke rumah Ryan adalah karena dia ingin tahu bagaimana kehidupan temannya. Kemudian Ryan menyetujui dan mengatakan kalau seluruh anggota keluarganya sedang keluar saat itu. Tak lama kemudian mereka pun tiba di depan rumah mewah milik keluarga Ogen. Chiron saat itu pun sangat kagum dengan kemewahan rumah tersebut. Saat itu Chiron bertanya apakah tak masalah masuk lewat pintu depan. Kemudian Ryan menjelaskan kalau itu tak akan jadi masalah karena keluarganya sedang tidak ada di rumah. Saat di dalam, Chiron merasa rumah itu sangat sunyi dan menurutnya aula rumah itu sangatlah luas. Ryan menjelaskan kalau hari ini sepi karena hanya ada staf dan para pelayan saja. Di perjalanan Chiron berpikir kalau satu ruangan di tempat itu sama besarnya dengan rumahnya. Setelah melihat kemewahan rumah Ryan, Chiron berpikir kalau Ryan tak bersikap seperti orang kaya pada umumnya. Kemudian tak lama mereka sampai di ruangan milik Ryan. Saat itu Chiron merasa cukup terkejut setelah mengetahui ruangan Ryan berada di ujung koridor, dan itu adalah ruangan terkecil di rumah itu. Setelah melihat sekitar, Chiron bertanya pada Ryan apakah itu ruangan pribadi apa tempat latihan, dan Ryan mengatakan kalau rumah itu adalah kamarnya. Chiron berpikir kalau menurutnya itu terlihat seperti tempat penginapan kecil yang didatangi Ryan setelah latihan panjang. Kemudian mereka berdua pun sedang menghabiskan waktu bersama dengan bermain kartu remi. Saat itu Ryan merasa kesal karena dirinya terus kalah dalam permainan itu. Dia menuduh Chiron menggunakan kemampuan Spirit Zone-nya untuk melihat kartu yang ada di tangannya. Chiron pun membantah hal tersebut karena dia tak melakukan hal itu. Menurut Chiron, kalau dirinya membaca kebiasaan dari Ryan, dan karena Ryan mendapatkan kartu yang bagus, Chiron dapat membaca dari gerak-gerik di wajahnya. Karena penasaran, Ryan bertanya bagaimana Chiron mengetahui hal itu. Chiron menjelaskan kalau observasi dan dedukasi terkadang memberikan hasil yang lebih akurat pada hal yang tidak sering diperhatikan orang lain. Menurut Chiron, jika memperhatikan keseluruhan tindakan yang dilakukan lawannya, lama-kelamaan seorang bisa menebak apa tujuan lawannya sambil memegang kepalanya. Ryan mengatakan kalau dia seharusnya tidak berfokus pada satu hal, namun dirinya seharusnya melihatnya secara keseluruhan. Ryan bertanya kepada Chiron apakah dirinya bisa membangkitkan skema dengan hal tersebut. Chiron mengatakan kalau hal itu mungkin saja terjadi karena hal ini membuatnya dapat memasuki mode Spirit Zone. Ryan mengatakan pada saat itu dirinya merasa mengerti dan juga tak mengerti dalam waktu yang bersamaan. Kemudian saat melihat suatu buku, Chiron bertanya kepada Ryan apakah dirinya boleh meminjam buku tersebut karena dia sudah bosan dengan buku sejarah. Namun saat Chiron membalikan badannya, Ryan sudah tertidur pulas di mejanya. Tiba-tiba saat Chiron sedang memikirkan kepulangan keluarga Ogen, dia mendengar suara piano, dan menurutnya hanya satu orang yang bisa memainkan piano seperti itu, yaitu kakak perempuan Ryan yang bernama Reina Ogen. Kemudian tiba-tiba Reina berkata, "Bagaimana permainan pianoku?" Mendengar suara itu tiba-tiba Chiron sangat terkejut dan berkata, "Itu keren sekali."
Saat itu Chiron cukup bingung dengan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Kemudian Reine berkata kepada Chiron kalau dirinya baru pertama kali melihatnya dan bertanya apakah Chiron seorang pelayan baru di keluarganya. Chiron mengatakan kalau dirinya sudah ditugaskan untuk mengategorikan buku perpustakaan selama setahun. Kemudian Reine mengatakan kalau dirinya telah mendengarnya dari para pelayan dan menurutnya kalau tak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Reina pun bertanya kepada Chiron apakah dirinya pernah bermain piano sebelumnya. Dalam benaknya Chiron mengatakan kalau dirinya tak boleh lengah. Reine adalah seorang profesional dalam menggunakan skema saat pertunjukan dan Chiron mengingat perkataan Ryan soal Reina memiliki sifat terburuk di rumah itu. Chiron kemudian menjawab kalau dia belum memainkan piano sebelumnya. Kemudian sambil duduk di depan pianonya, Reina berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu. Cepat, duduk sini. Chiron yang mendengar itu, dalam benaknya dia berkata, apa? Duduk di sana? Setelah menyuruh Chiron untuk duduk di sampingnya, Reina berkata, tidak apa, tidak akan ada yang memarahimu karena aku akan mengizinkannya. Kemudian di dalam benaknya Chiron merasa kalau dirinya sedang dalam posisi yang tidak dapat menolak permainan tersebut karena Reina bersikeras akan hal itu. Chiron juga berpikir kalau tak akan ada kesempatan lain untuk duduk dengan piano yang dulu dia impikan. Setelah itu Reina pun mulai mengajarkan kepada Chiron dasar-dasar bermain piano. Saat mendengar permainan Reina, Chiron merasa kalau suara yang dihasilkan sangatlah nyaman di telinga. Kemudian Chiron bertanya kepada Reina kalau dirinya ingin memainkan piano jika Reina mengizinkannya. Reina pun menyetujui permintaan dari Chiron. Chiron berkata kalau saat itu adalah pertama kalinya dia bermain piano dan dia meminta maaf jika suaranya tidak enak didengar. Reina pun mengatakan kalau hal itu sangatlah wajar bagi seorang pemula. Dalam benaknya Reina bertanya-tanya apakah Chiron mengerti chord selain yang dirinya ajarkan. Tak lama setelah itu Chiron mulai memainkan piano tersebut. Saat melihatnya, Reina merasa cukup terkejut walaupun semua chord yang dimainkan Chiron salah. Tapi menurutnya Chiron tak menunjukkan sedikit pun keraguan saat menekan kuncinya. Saat itu dia berpikir apakah sudah waktunya untuk menghentikan Chiron. Reina pun juga berpikir kalau hal itu sangat aneh menurutnya. Walaupun Chiron sudah menekan kuncinya tapi dia menekannya dengan sempurna. Akhirnya Reina menyadari kalau saat itu Chiron seperti menirukan performanya tadi. Kemudian terlihat kalau saat itu Chiron sedang memainkan piano dengan mode Spirit Zone miliknya. Saat itu dia mulai mengingat performa Reina sebelumnya dengan Spirit Zone-nya sehingga dia mampu meniru gerakannya. Reina saat itu terkejut menyadari kalau lama-kelamaan permainan piano Chiron lebih akurat dan bagus dari sebelumnya. Kemudian Chiron mulai memainkan piano itu lebih baik daripada sebelumnya. Saat itu pun Reina tak ada habis-habisnya senang oleh permainan piano Chiron. Dirinya merasa walaupun permainan Chiron tak bisa dikatakan seperti penampilan di panggung, namun menurutnya kalau Chiron punya wawasan yang melebihi esensinya. Dalam benaknya Reina merasa heran karena orang berbakat seperti Chiron malah menjadi seorang pelayan. Saat melihat keanehan pada ekspresi wajah Reina, Chiron pun meminta maaf kepadanya. Di saat suasana menjadi canggung, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Berisik sekali! Dasar penyihir gremlin!" Ternyata seseorang yang berteriak itu adalah Ryan. Saat itu Ryan berkata kepada Reina untuk beristirahat saja saat berada di dalam rumah, dan dia juga mempertanyakan kebisingan yang dibuat Reina. Kemudian saat melihat Chiron yang juga berada di situ, Ryan bertanya kepadanya bagaimana bisa Chiron berada di ruangan Reina. Tiba-tiba Reina bertanya kepada Ryan kenapa mereka berdua saling kenal. Sebelumnya saat itu Chiron berkata kalau dirinya tak mengenal Ryan. Itu karena dirinya merasa panik karena takut kalau hubungan mereka terbongkar oleh Reina. Lalu dengan santainya Ryan berkata, "Oh, Chiron, dia temanku." Setelah mendengar perkataan Ryan, dengan spontan Chiron berkata, "Apa yang sedang kau katakan?" "Jangan khawatir, penyihir gremlin itu memiliki kepribadian yang tak buruk, tapi dia tak peduli dengan hal semacam itu," ucap Ryan. Sambil tersenyum setelah mendengar perkataan Ryan tadi,
Dalam benaknya Chiron berpikir kalau itu tak masuk akal jika bangsawan tak memperdulikan hal tersebut. Kemudian Reyna mengatakan kepada Chiron untuk jangan khawatir kalau jika Ryan memanggil Chiron sebagai temannya. Reyna mengatakan walaupun Ryan sedikit menyedihkan, namun Ryan orang yang bertanggung jawab atas perkataannya. Dia juga menanyakan tentang apa yang dipikirkan Chiron saat bermain piano tadi, dan dirinya juga merasa penasaran dengan hal tersebut. Ryan pun terkejut saat mengetahui kalau tadi yang membuat kebisingan adalah Chiron. Chiron merasa kalau logika yang dia pikirkan selama 16 tahun hancur total, karena menurutnya Reyna bahkan tidak peduli jika adiknya berteman dengan rakyat jelata. Kemudian Chiron pun berkata, "Ryan, kenapa kau berbohong kepada kakakmu yang merupakan wanita yang baik hati?" Lalu dengan wajah kesal, Ryan berkata, "Apa? Jangan mau dibodohi olehnya. Dia itu penyihir kejam. Siapa yang tahu kau akan ditelan hidup-hidup olehnya?" Kemudian dengan spontan Reyna pun mengatakan kalau dia meminta maaf karena adik laki-lakinya belum bersikap dewasa. Dan Reyna mengatakan kalau dirinya merasa senang karena adiknya memiliki teman seperti Chiron. Chiron pun mengatakan kalau hal itu tak masalah, kalau sebenarnya dirinya lah yang memiliki hutang budi kepada Ryan. Setelah mendengar perkataan Chiron, dengan spontan pun Reyna berkata, "Ya ampun, kamu lucu sekali." Kemudian Ryan mengatakan jika Reyna mengatakan kalau Chiron lucu, kenapa dirinya tak mengambilnya saja dan menjadikannya keluarga? Mendengar hal tersebut, Reyna berkata kalau menurutnya Ryan dan Chiron sangatlah dekat, karena Ryan sampai tak keberatan kalau Chiron mendapatkan kakaknya. Sambil tertawa, Ryan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Bukannya kau yang menarik?" Chiron merespon perkataan Ryan kepadanya. Reyna pun kemudian menjatuhkan Ryan dan berkata, "Apakah kau pikir kau segalanya karena aku membiarkannya, hah?" Sambil melihat keributan yang dibuat oleh Ryan dan Reyna, Chiron pun merasa kalau dirinya semakin mengerti tentang bangsawan. Menurutnya, mereka menjadi semakin membingungkan. Kemudian Ryan bertanya kepada Reyna alasan dirinya pulang ke rumah. Padahal belum lama ini Reyna sudah pulang sebelumnya. Reyna bertanya kepada Ryan, apakah Ryan belum pernah mendengar soal info sebelumnya. Reyna mengatakan kalau Ray akan segera mengambil tes sertifikasi besok, dan saat ini dia pulang untuk menjemputnya. Sedangkan kakeknya pergi menemui temannya dan akan kembali nanti. Ryan yang terkejut kemudian berkata, "Apa? Itu gila." Kemudian sambil menundukkan kepalanya, Ryan berkata, "Jadi jaraknya sudah sejauh itu ya?" Tes sertifikasi adalah sebuah standar kewajiban bagi para mage dan swordsman agar dikenal, bukan hanya di kerajaan, tapi di seluruh benua. Lebih dari 1.000 orang mengambil tes tersebut setiap tahunnya, namun tak lebih dari 30 orang saja yang lolos tes tersebut. Ada juga yang bernama lisensi tak resmi. Jika seseorang lulus dari sebuah institusi spesial yang diakui oleh kerajaan, seperti Akademi Sihir Alphys, maka orang itu akan berstatus mage tidak resmi Grade 10. Ketika seseorang mendapat poin pencapaiannya dari asosiasi atau guildnya, maka orang tersebut bisa meningkatkan grade-nya, di mana ada uang dan kehormatan. Orang-orang biasanya berkumpul, walaupun adanya lisensi tidak resmi, namun masih banyak permintaan tes sertifikasi. Itulah tes hebat yang Ray Ogen jalani di umur 18 tahun. Ryan mengatakan kalau Genius memanglah berbeda. Mereka mendapat dukungan penuh dari para keluarga. Kemudian Reyna mengatakan kepada Ryan agar dirinya tak bersedih hati dan dia akan menyiapkan makan malam dengan seafood yang ia bawa dari kerajaan. Lalu sambil tersenyum, Reyna mengatakan kalau dirinya sangat senang karena bertemu dengan Chiron dan berharap dapat bertemu di lain waktu. Chiron pun berkata pada Reyna, semoga hari-harinya menyenangkan. Dan dalam benaknya Chiron bertanya-tanya apakah dirinya masih bisa melihat Reyna lagi di masa depan, karena Chiron menyadari kalau dirinya akan meninggalkan rumah itu esok hari. Tak lama setelah itu, Chiron bertanya kepada Ryan, apakah Reyna sudah memiliki pacar sebelumnya? Ryan yang sangat terkejut saat itu, kemudian dengan cepat berlari sambil berteriak kepada kakaknya untuk mengatakan kalau Chiron telah bertanya kepadanya apakah kakaknya memiliki pacar sebelumnya. Dalam benaknya Chiron mengatakan kalau dirinya saat itu keceplosan saat mengatakan hal tersebut, karena saat itu dirinya merasa sedih karena akan meninggalkan rumah itu.
Kemudian, saat mendengar teriakan Ryan, semua pelayan yang di belakang Reina pun spontan menoleh ke belakang. Para pelayan itu bertanya-tanya maksud Ryan tentang pacar yang ditanyakannya. Sambil tersenyum, Reina mengatakan kalau anak-anak hanya sedang bermain dan meminta para pelayannya untuk mengabaikannya. Saat itu terlihat kalau ada ketua pelayan yang sedang mengawasi gerak-gerik Chiron dari kejauhan. Siapakah dia sebenarnya? Cerita berlanjut. Kemudian ketua pelayan itu bertanya kepada anak buahnya apakah Ryan memiliki tamu hari itu. Dan anak buahnya mengatakan kalau Ryan tak memiliki tamu pada hari tersebut. Sambil melihat Ryan dan Chiron, ketua pelayan itu mengatakan kalau dirinya merasa pernah melihat Chiron sebelumnya. Setelah mengingat kalau Chiron adalah pelayan yang dibawa temuran, ia pun meminta anak buahnya untuk memanggil temuran ke kantornya. Kemudian scene berpindah ke daerah pegunungan. Saat itu terlihat kalau Ryan sedang berlatih dengan pelatihnya. Pelatihnya saat itu berpikir kalau Ryan sangat bersemangat pada hari itu, dan Ryan terlihat sangat tenang. Namun menurutnya, kalau hal itu akan berubah jika Ryan mengetahui kalau Ray pergi ke istana kerajaan. Dan menurutnya, permasalahan utama yang Ryan hadapi saat ini adalah skema. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang pelayan memanggil Ryan. Pelayan itu mengatakan kalau Reina meminta Ryan untuk pulang ke rumah. Saat itu juga Ryan pun berkata, kalau hal itu tentang kakak laki-lakiku, bilang saja padanya untuk melakukan sesukanya. Pelayan itu bilang bahwa Aryan Chiron dalam bahaya. Dengan spontan Ryan berkata, apa? Kenapa? Bukannya Chiron akan pulang hari ini? Kemudian pelayan itu menjelaskan kalau kepala pelayan Louis melaporkannya kepada kepala keluarga. Dan pelayan itu menjelaskan menurut Nyonya Reina kalau itu semua terjadi karena hubungan pertemanan Ryan dengan Chiron. Setelah itu Ryan mengatakan kepada pelatihnya kalau dirinya akan menemui ayahnya. Pelatihnya pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi Ryan? Ryan mengatakan kalau temannya yang bernama Chiron sedang dalam bahaya karena ayahnya mengetahui hal itu. Saat itu Ryan mengatakan jika dia membujuk ayahnya maka Chiron akan dimaafkan. Dan Ryan mengatakan kalau dia akan melanjutkan latihannya nanti. Merespon perkataan Ryan, pelatih mengatakan kalau Ryan tak boleh pergi. Lalu dengan wajah terkejut, Ryan berkata, apa? Kenapa begitu? Kemudian scene berpindah ke mansion keluarga Ogun. Terlihat saat itu Chiron sedang berlutut di depan para anggota keluarga Ogun. Saat itu Chiron hanya bisa pasrah apa yang akan terjadi kepadanya. Lalu dengan wajah kesal, ketua keluarga Ogun berkata, Aryan Chiron, kau akan dieksekusi. Kemudian terlihat para pelayan sekitar situ tampak menggosip satu sama lainnya tentang kejadian itu. Mereka heran karena seorang rakyat jelata cukup berani berteman dengan para bangsawan. Terlihat saat itu ada kepala keluarga Ogun. Reina yang cemas dengan hal itu pun berkata, ayah, tunggu, aku akan mengatakan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Ucap kepala keluarga Ogun. Saat itu ayahnya melihat isi dari dokumen yang diserahkan oleh kepala pelayannya. Dan isinya adalah kesaksian dari para pelayan yang bersaksi tentang kecerobohan Chiron yang mempermalukan Ryan. Kemudian kepala keluarga mengatakan kepada Chiron kalau Chiron tak bisa protes karena sebelumnya Chiron sudah membaca detail kontraknya. Dan dia juga menanyakan kepada Chiron apa Chiron mempunyai pembelaan lain. Sambil menundukkan kepalanya, Chiron mengatakan kalau ada satu hal yang ia ingin tanyakan. Saat itu Chiron bertanya tentang nasib Ryan selanjutnya. Setelah hal itu terjadi, kemudian terlihat para pelayan lain yang berpikir kalau saat itu Chiron tak tahu situasi yang dia hadapi. Menurut mereka, Chiron seharusnya memohon belas kasihan pada keluarga tersebut. Saat mendengar perkataan Chiron, dalam benaknya Reina merasa heran karena pada saat seperti itu Chiron masih saja mengkhawatirkan Ryan. Lalu dengan wajah kesal, kepala keluarga berkata, berani-beraninya kau. Selanjutnya dengan wajah kesal, kepala keluarga Ogun berkata, kau memang sebodoh rakyat jelata. Memangnya seorang bangsawan akan terkena masalah jika berteman dengan orang sepertimu? Chiron mengatakan kalau desas-desus soal pertemanan dirinya dan Ryan benar adanya. Chiron juga mengatakan kalau dirinya dan Ryan sudah berteman selama 1 tahun dan akan terus berlanjut.
Mendengar perkataan Chiron, kepala keluarga Ogun menyimpulkan kalau Chiron telah meremehkan keluarganya. Pasalnya, Chiron tidak takut dengan hal itu. Kemudian dia memanggil kepala pelayan untuk membereskan hal ini, dan dia juga mengatakan untuk jangan sampai beritanya tersebar keluar sana. Reina yang mendengar keputusan ayahnya meminta ayahnya untuk menunda hukuman bagi Chiron dan meminta ayahnya untuk mendengarkan dirinya. Akan tetapi, kepala keluarga mengatakan kalau Chiron sudah mengaku dan keputusannya soal menghukum Chiron sudahlah bulat. Kemudian salah satu pelayan bertanya kepada kepala pelayan tentang keputusan itu. Itu karena menurutnya hukuman tersebut terlalu berlebihan. Kepala pelayan menjelaskan kalau tidak ada alasan bagi para pelayan untuk mati hanya demi satu orang. Dia juga mengatakan kalau rumah itu adalah kehidupan bagi para pelayan dan demi melindunginya, konflik sekecil apapun harus dibersihkan. Terlihat Chiron yang dibawa oleh dua pasukan keamanan keluarga Ogun menuju ruang eksekusi. Tiba-tiba Ryan Ogun membuka pintu dan berkata, "Aku tak akan membiarkan ini terjadi." Saat itu terlihat Reina sangat senang dengan kedatangan Ryan. Chiron pun juga terlihat sedih saat melihat Ryan. Kemudian dengan wajah kesal Ryan berkata, "Siapa yang berani membunuh temanku tanpa seizinku?" Dengan wajah kesal ayahnya mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan itu. Ryan bertanya kepada ayahnya alasan Chiron dieksekusi, padahal Chiron hanya berteman dengan dirinya. Ayahnya menjelaskan kalau seseorang tak perlu melakukan dosa besar untuk hukuman mati. Menurut ayahnya, kalau situasinya sangatlah rumit dan Ryan takkan pernah mengerti ayahnya. Ayahnya juga menjelaskan kalau keluarganya sudah menyelesaikan masalah rumit ini, dan dia juga mengatakan kalau Ryan sudah menerima keistimewaan sebagai anak dari bangsawan. Mendengar penjelasan ayahnya, Ryan mengatakan kalau keistimewaan itu tidak ada artinya jika dirinya kehilangan satu temannya. Dengan wajah kesal, kepala keluarga Ogun berkata, "Dasar bocah, kau bertanya-tanya kenapa dia harus mati? Berteman dengan bangsawan berarti hukuman itu harus seimbang. Apakah kau berpikir rakyat jelata itu menganggap dirimu itu temannya? Atas dasar apa? Di dunia ini banyak orang yang mencoba memanfaatkan para bangsawan." Kemudian Ryan membantah perkataan ayahnya dengan berkata, Chiron tidak akan pernah melakukan hal itu. Lalu ayahnya bertanya kepada Ryan alasan dirinya harus percaya, dan dia meminta bukti jika itu memang benar Ryan berteman dengan Chiron. Ryan pun terkejut dengan perkataan ayahnya tadi, dan dalam benaknya dia merasa kalau dirinya sudah terpojok. Menurutnya jika dirinya mengatakan hal yang tak bisa membuktikannya, maka semuanya akan berakhir. Namun saat itu Ryan merasa kalau dirinya tak boleh sembarangan berbicara, dan menurutnya jika dirinya dan Chiron akan dengan mudah menghajarnya. Saat melihat ke arah Chiron, dirinya terkejut saat melihat sorotan mata dari Chiron. Menurutnya, tatapan mata itu adalah tatapan yang menyerap segalanya, dan dia pernah melihat tatapan itu saat berduel dengannya. Kemudian tiba-tiba dirinya mengingat perkataan Chiron soal terkadang mengabaikan hal kecil dapat membawa hasil yang baik. Saat itu dia mengingat Chiron mengatakan kepadanya untuk jangan terlalu fokus pada hal kecil, tapi fokuslah pada keseluruhan. Dan jika dirinya melakukan hal itu, ia bisa mengetahui niat asli dari musuhnya. Kemudian terlihat kalau Ryan menganalisa orang-orang di depannya. Ayahnya adalah bangsawan kelas 2 dan kepala keluarga Ogun, keturunan berambut hitam swordsman grade 4. Akhirnya Ryan menyadari kalau itu bukanlah pertarungan antara ayah dan anak, namun itu adalah duel berpedang. Kemudian terjadi flashback 30 menit sebelum kejadian tersebut. Saat itu Ryan bertanya alasan pelatih tidak memperbolehkannya pulang, padahal temannya dalam bahaya. Pelatih memastikan kalau teman yang dimaksud Ryan adalah pelayan yang bekerja di perpustakaan. Pelatih mengatakan walaupun begitu anak itu adalah seorang rakyat jelata. Ryan yang terkejut kemudian berkata kalau dia tak menyangka pelatihnya bisa berkata seperti itu. Ryan pun mengingatkan kepada pelatihnya kalau pelatihnya pernah mengatakan kalau seseorang yang bisa diajak bicara saat mengayunkan pedang, maka semuanya bisa menjadi teman. Kemudian pelatihnya mengatakan bahwa hal yang paling penting bagi bangsawan adalah para bangsawan harus melenyapkan semua yang membahayakan posisi keluarganya. Pelatih bertanya kepada Ryan, pernahkah Ryan berpikir kalau betapa berat hati teman
temannya saat dirinya menyadari kalau dia hanyalah seekor lalat. Lalu Ryan mengatakan untuk jangan pernah mengira menyelesaikan masalah dengan argumentasi. Ryan juga mengatakan kalau dirinya tak bisa tinggal diam karena yang pertama mengajak dirinya berteman adalah dirinya sendiri. Lalu dengan wajah kesal, Ryan berkata, "Aku tidak ingin menjadi pengecut." Mendengar hal itu, dalam benaknya pelatih mengatakan kalau Ryan memiliki tekad yang kuat. Menurutnya Ryan adalah orang yang tekun, lugu dan jujur. Namun hanya dengan berbekal hal itu, Ryan takkan pernah bisa menjadi swordsman. Pelatihnya juga menaruh harapan kepada Ryan dan akan terus mendukungnya. Tak lama setelah itu, pelatih memberikan sebuah pedang kepada Ryan. Pelatihnya mengatakan untuk membawa pedang itu, dan jika Ryan tidak siap, maka pelatihnya melarang untuk tidak pergi. Ryan pun mengatakan kalau dirinya tak akan melupakan jasa gurunya tersebut. Kemudian pelatihnya mengatakan kalau membuang teman sama seperti kepingan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, dalam benaknya Ryan berpikir kalau itu adalah pertarungan berpedang dengan nyawanya sebagai taruhan. Kemudian sambil tertawa, Ryan mengatakan kalau ayahnya cukup hebat dan dia merasa hampir dikalahkan olehnya. Ryan pun berteriak dengan mengatakan kalau bukti pertemanannya dan Chiron adalah keberadaan dirinya saat Chiron akan dieksekusi. Dengan wajah kesal, ayahnya mengatakan kalau itu adalah hal yang konyol. Kalau menurutnya, itu bukan sekedar perkelahian ayah dan anak. Ayahnya juga mengatakan kalau bahkan saat ini, martabat seluruh bangsawan sedang jatuh ke tanah. Terlihat para pelayan merasa panik dengan apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian ayahnya mengatakan kalau dia bisa mengutuk dan mengusir anaknya jika itu demi keutuhan keluarga. Reina yang mendengar hal itu dengan spontan meneriaki ayahnya untuk berhenti. Kemudian sambil menundukkan kepalanya, Ryan berkata, "Jika itu yang dibutuhkan untuk melindungi temanku, maka aku akan dengan senang hati pergi." Mendengar perkataan Ryan, lalu kepala keluarga berkata, "Dasar bocah, angkat pedangmu. Jika kau berpikir kalau bocah ini adalah temanmu, maka pertaruhkan nyawamu di sini sekarang juga." Kemudian saat melihat Ryan sedang mengangkat pedangnya, dirinya sangat terkejut dengan hal itu. Ryan mengatakan kalau pedang itu tidak ditujukan kepada ayahnya. Namun itu adalah bukti ketulusan hati dari Ryan. Merespon perkataan Ryan, ayahnya mempertanyakan bagaimana bisa Ryan memiliki teman, sedangkan sebelumnya Ryan tak pernah berteman dengan anak-anak bangsawan lain. Dia juga berkata kalau hal itu mungkin karena Ryan tak bisa menyamai level anak bangsawan lain. Jadi Ryan menyembunyikan teman yang lebih rendah darinya agar dirinya terlihat lebih hebat. Ryan mengatakan kalau perkataan ayahnya itu salah besar. Ryan mengatakan kalau Chiron adalah temannya yang jauh lebih hebat dari dirinya. Dia juga berkata kalau dirinya ingin membantu Chiron agar bersinar lebih terang lagi. Kemudian kepala keluarga Ogun menunjuk Chiron dan bertanya apa Chiron telah menipu anaknya dengan mengajarkan kalau bangsawan dengan rakyat jelata bisa berteman. Saat Chiron menyangkal perkataan keluarga Ogun, Ryan menghentikannya dan berkata kalau dirinya lah yang akan mengurus semuanya. Tiba-tiba Chiron mengatakan kalau Ryan tak perlu menanggung semuanya, dan dia berkata kalau dirinya lah yang akan menanggung bagian yang akan menjadi tanggung jawabnya. Chiron berkata kalau dia sudah memiliki firasat sejak dirinya dan Ryan mulai berteman. Itu karena dia menyadari kalau hal itu akan membawanya berada di persimpangan antara teman dan hidupnya. Sambil tersenyum, Chiron mengatakan kalaupun dirinya mati di tempat itu, dia tidak merasa menyesal sedikit pun telah menjadi teman dari Ryan. Kemudian dengan tegas Ryan mengatakan kalau perkataan Chiron tadi yang dirinya maksudkan. Ryan mengatakan walaupun dirinya diusir, dia akan tetap berteman dengan Chiron di depan semua orang. Ryan mengatakan walaupun dia dan Chiron belum dewasa, mereka masihlah seorang manusia yang memiliki hati dan perasaan. Ryan juga berkata kalau teman sejati takkan pernah saling meninggalkan dan semua orang pasti bermimpi untuk memilikinya. Kemudian terlihat wajah kepala pelayan yang sangat kesal dengan hal tersebut. Tiba-tiba dari atas ada suara yang berkata, "Sangat fantastis, luar biasa. Aku tak menyangka melihat situasi seperti ini di usia tuaku. Masa muda memanglah yang terbaik." Setelah mengetahui kalau ternyata yang muncul di tengah situasi semakin memburuk itu adalah kakeknya, Reina pun merasa lega.
Reina merasa kalau dengan adanya kakeknya, menurutnya situasinya akan lebih baik dari sebelumnya. Lalu kepala keluarga Ogun bertanya kepada ayahnya kalau ayahnya datang lebih cepat dari dugaannya, dan dirinya berkata kalau dirinya mendapatkan informasi dari Reina kalau kakeknya akan pulang beberapa hari ke depan. Kakeknya mengatakan kalau temannya kabur dengan para gadis muda, jadi dirinya pulang lebih cepat. Saat itu Chiron sangat terkejut saat menyadari kalau pria tua adalah Jenderal Tormia dan Swordsman Grade 3. Ya, itu adalah kakeknya Ryan yang bernama Clum Ogun. Sambil tersenyum, Clum Ogun pun berkata, tempat ini masih saja ribut seperti biasanya. Masa muda itu memang yang terbaik ya. Kemudian kepala keluarga Ogun berkata kepada ayahnya kalau situasi ini sedang tak baik karena harga diri keluarga Ogun sedang jatuh. Clum Ogun mengatakan agar jangan cepat mengambil kesimpulan karena dirinya sudah melihat dari balik layar. Itu dibuktikan dengan banyaknya orang-orang yang datang. Itu artinya banyak hal yang mereka ingin sampaikan. Ia juga mengatakan kalau sebaiknya mendengarkan kesaksian mereka. Kebenaran tentang image keluarga Ogun sudah jatuh atau belum. Saksi pertama adalah Reina Ogun, putri tertua dari keluarga Ogun. Reina mengatakan meski baru pertama kali ketemu dengan Chiron, dirinya percaya kalau Chiron adalah anak yang pintar dan berbakat. Reina juga menjelaskan kalau Chiron telah menyelesaikan semua syarat dari kontrak kerjanya dan seharusnya Chiron sudah boleh pulang hari itu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirinya yakin bahwa akan sulit mengatakan kalau Chiron mendekati Ryan dengan niat jahat. Reina pun percaya kalau hal itu takkan mencoreng reputasi keluarga Ogun. Setelah mendengar penjelasan Reina, Clum Ogun pun berkata, baiklah kalau begitu. Bagaimana denganmu, cucu keduaku? Saksi kedua adalah Ray Ogun, putra kedua dari keluarga Ogun. Ray Ogun mengatakan kalau dirinya tak menyukai Chiron. Melihat hal itu, dalam benaknya kepala keluarga berkata, itu dia. Aku tahu, aku bisa mengandalkanmu, Ray. Namun Ray juga menambahkan dengan berkata kalau hal itu tak ada kaitannya dengan dirinya. Kepala keluarga Ogun yang terkejut dengan hal itu pun berkata, apa maksudmu? Kau berkata kau tak menyukainya, tapi kau juga bilang kalau kau tak peduli. Tepat sekali. Aku tak suka dengan bocah itu, tapi dengan siapapun Ryan berteman, itu bukan urusanku. Aku hanya ingin masalahnya cepat diselesaikan agar aku bisa cepat menuju ke istana kerajaan. Reina yang mendengar perkataan Ray sangat terkejut dan merasa heran dengan sikapnya yang seperti itu. Clum Ogun yang mendengar perkataan cucunya itu merasa kalau itu adalah hal yang dia sukai saat berada di rumah. Lalu dia menyimpulkan kalau lebih baik mendengarkan pendapat dari orang yang telah lama memperhatikan Chiron. Kemudian para pelayan pun dipanggil untuk menyampaikan kesaksiannya. Saksi ketiga adalah Temuran, salah satu kepala pelayan di kediaman keluarga Ogun. Saat Temuran ingin menyatakan pendapatnya, ketua pelayan lain menunjukkan gestur untuk membuat pernyataan yang memberatkan Chiron. Dalam benaknya, kepala pelayan Louis mengatakan kalau seharusnya Temuran mengerti kalau para pelayan bukanlah orang yang bisa menyuarakan pendapatnya sendiri, namun mereka harus memenuhi keinginan majikannya. Kemudian Temuran mengatakan kalau Chiron melakukan pekerjaan seperti yang dirinya perintahkan dengan sempurna dan Chiron menyelesaikan pekerjaannya 6 bulan lebih cepat dari kontrak. Mendengar pernyataan Temuran, kepala pelayan Louis pun sangat kesal dan mempertanyakan apa yang ada di pikiran Temuran saat itu. Lalu Clum Ogun pun bertanya kepada Temuran apakah Temuran mengetahui kalau Chiron dan Ryan berteman. Temuran menjelaskan kalau dirinya memang mengetahui kalau Ryan dan Chiron sering bertemu, namun dia tak mengetahui kalau mereka berteman. Temuran pun berkata kalau Chiron berniat jahat dari awal, maka tak akan mungkin baginya bisa memilah dan menyusun 10.000 buku tersebut. Chiron yang mendengar hal itu pun merasa terkejut karena Temuran telah membela dirinya. Reina Ogun pun merasa kalau kondisinya mulai membaik dan dirinya merasa kalau satu-satunya orang yang ingin menghukum Chiron adalah ayahnya sendiri. Lalu tiba-tiba Clum Ogun pun berkata, tidak, aku tidak menyetujui hal itu. Reina dan kepala keluarga pun sangat terkejut saat mendengar perkataan dari Clum Ogun tadi. Clum Ogun pun mengatakan kalau dirinya mengerti. Mereka mengakui pertemanan mereka, namun dia menyimpulkan kalau hal itu harus berakhir menurutnya. Menurutnya jika hubungan itu terus berlanjut, maka rumor akan menyebar dan itu akan menjadi kelemahan politik bagi keluarga Ogun. Sehingga
hal itu bisa dimanfaatkan bagi lawan politik untuk menjatuhkan keluarga Ogun. Dia juga menjelaskan kalau semua anggota keluarga Ogun memiliki jabatan yang tinggi di kerajaan, dan Ray juga akan mengikuti tes sertifikasi kerajaan besok. Oleh karena hal itu, akan banyak yang harus dipertaruhkan. Dalam hal ini, Clum Ogun pun berkata kepada Chiron kalau Chiron adalah anak yang cerdas, jadi seharusnya Chiron akan mengerti dengan hal tersebut. Saat itu Ryan yang menunjukkan gestur yang tak puas dengan perkataan kakeknya. Melihat ekspresi Ryan saat itu dalam benaknya, Clum Ogun merasa kalau Ryan memiliki banyak energi pada hari itu, dan dirinya merasa kalau Ryan seharusnya mengerti akan hal tersebut. Clum Ogun pun berpikir kalau berat beban nyawa orang banyak yang dipertaruhkan. Kemudian Clum Ogun pun berkata, "Bagaimana menurutmu Chiron? Aku sebenarnya ingin berterima kasih karena kau telah mengajarkan arti pertemanan pada cucuku yang naif itu. Namun bisakah kau mengakhirinya di sini?" Lalu saat itu terlihat raut wajah sedih yang ditunjukkan oleh Chiron, dan dirinya pun berkata kalau dirinya tak setuju dengan hal tersebut. Mendengar perkataan Chiron, sontak membuat banyak pihak terkejut dengan hal tersebut. Ryan pun juga sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Chiron. Lalu Chiron menjelaskan kalau dirinya adalah gangguan bagi Ryan, maka dirinya akan menerima jika dirinya tak diperbolehkan untuk melihat Ryan lagi. Namun dirinya mengatakan kalau hal itu tak membuatnya berhenti untuk menganggap Ryan sebagai temannya. Dirinya pun mengatakan kalau keluarga Ogun mempertimbangkan hal tersebut, dirinya akan melakukan perintah apapun yang diberikan kepadanya. Setelah mendengar hal tersebut, Ryan merasa kalau hal itu membuat dirinya merasa malu, dan dia merasa bersyukur kalau Chiron tak jadi dihukum mati. Menurutnya, Chiron sudah mengetahui kalau mengabaikan seorang teman sama saja mengabaikan dirinya sendiri. Ryan merasa kalau hal itu tak seharusnya diributkan sejak awal. Kemudian tak lama Ryan mengangkat pedangnya dan berkata, "Aku dengan ini menyatakan." Reyna yang melihat hal itu langsung berkata kepada Ryan kalau dia tak mengetahui niat Ryan yang sebenarnya. Namun dia mengatakan jangan melakukan hal itu. Tak lama setelah itu, Ryan menancapkan pedangnya ke dalam tanah dan berkata, "Aku Ryan Ogun, putra ketiga keluarga Ogun. Dengan ini menyatakan kalau aku akan menjadi pedang pelindung Aryan Chiron mulai saat ini." Kepala keluarga Ogun yang melihat itu sangat marah dan berkata, "Hei kau, dasar bocah, asal mula sumpah kesatria di kerajaan Tormia adalah saat di zaman kekacauan di mana negara-negara kecil dan besar sedang memperebutkan wilayah kekuasaannya. Saat itu Atov I yang merupakan orang terkuat di zaman itu berhasil menyatukan semua orang dan akhirnya mendirikan kerajaan Tormia. Namun saat itu kerajaan yang baru berdiri harus melawan negara-negara tetangganya yang kuat. Oleh karena itu, alih-alih dibunuh selama penyatuan wilayah, raja-raja yang kalah diizinkan untuk memerintah wilayah mereka masing-masing, dan yang tercipta saat proses itu berlangsung adalah sumpah kesatria. Sebagai imbalan karena telah berjanji menjadi pedang pelindung bagi tuan mereka, dan orang itu akan diberikan gelar bangsawan. Itulah asal mula sumpah kesatria dan kelahiran para bangsawan. Oleh karena itu, jika melanggar sumpah kesatria, maka orang tersebut akan dianggap lebih buruk daripada anjing gila. Dengan wajah bingung, Ryan pun berkata, "Bagaimana menurut kalian? Aku tak bisa mencabutnya kembali, kan?" Semua orang di ruangan itu pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Ryan saat itu. Dalam benaknya, Ryan berkata, "Guru, sepertinya aku cukup berlebihan kali ini." Merespon tindakan yang Ryan lakukan saat itu, Chiron mempertanyakan alasan Ryan melakukan hal itu. Kemudian Clum Ogun pun berkata kepada Ryan kalau Ryan sampai berbuat seperti itu. Dia mempertanyakan apakah Chiron layak jika diperlakukan seperti itu. Clum Ogun berkata dan mempertanyakan kebenaran tentang Chiron yang memiliki bakat dan kelebihan. Dia juga bertanya alasan Ryan melakukan hal itu karena Ryan menganggap kalau dirinya lebih rendah daripada Chiron. Kemudian Ryan pun berkata, "Sebilah pedang tak menilai tugas mereka, namun hanya melindungi mereka." Orang-orang pun terlihat sangat heran dengan apa yang dikatakan Ryan. Setelah mendengar perkataan Ryan barusan, Clum Ogun pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itu benar, kau bocah kemarin sore setidaknya melakukan hal seperti itu untuk sampai ke puncak.
Klum Ogen juga mengatakan kalau Ryan mulai pandai berkata-kata, tapi dengan teknik pedangnya yang buruk seperti itu, dirinya merasa kasihan dengan orang yang mendapatkan pedang pelindung seperti Ryan. Kemudian Klum Ogen mendekati Chiron dan mengatakan kalau semuanya sudah ditentukan. Dia juga mengatakan walaupun Ryan belum menjadi swordsman terhebat, tapi Ryan tak akan pernah menusuknya dari belakang, dan dirinya berkata kepada Chiron untuk menjaga cucunya. Sambil tersenyum, Chiron mengucapkan terima kasih kepada Klum Ogen. Kemudian Klum Ogen memerintahkan kepada kepala pelayan Louis untuk membawa orang tua Chiron ke kediamannya secepat mungkin. Dalam benaknya, kepala pelayan Louis bertanya-tanya apakah hal itu nyata, dan dirinya merasa tak pernah mengetahui jalan pikiran bangsawan. Kemudian scene berpindah ke Ryan yang saat itu merasa sangatlah lega setelah semuanya selesai. Dirinya bertanya kepada Chiron apakah Chiron melihat wajah keluarganya saat hal itu terjadi. Chiron mengatakan kalau Ryan tak perlu melakukan sumpah kesatria seperti itu. Ryan pun berkata kalau dirinya melakukan hal itu karena Chiron adalah temannya. Dia juga mengatakan kalau dirinya berbeda dengan kakaknya, dan menurutnya kalau Chiron mempunyai kekuatan untuk menjadikan orang lain sebagai temannya. Dan Ryan mengatakan kalau dirinya akan mempertaruhkan nyawanya kepada orang seperti Chiron. Chiron yang merasa malu kemudian berkata kalau Ryan berkata seperti itu membuat dirinya merasakan tekanan yang berat di pundaknya. Lalu Chiron pun berkata kembali jika Ryan ingin melindunginya, Ryan harus berusaha lebih keras lagi. Tak lama setelah itu, Raina mendatangi mereka dan bertanya kepada Ryan untuk memastikan apakah Ryan serius dengan melakukan sumpah kesatria yang ia ucapkan tadi. Melihat Ryan yang seperti itu, Raina pun berkata apa yang terjadi kepadanya. Ryan yang kesal pun mengusir kakaknya, namun hal itu dihentikan oleh Chiron karena Chiron merasa kalau Raina banyak membantu Ryan sebelumnya. Raina pun menjelaskan kalau dirinya mendapat informasi bahwa kakek dan ayahnya menjadi seperti orang yang haus akan darah karena kejadian itu. Setelah itu mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Raina juga mengatakan kalau ayahnya ingin memasukkan Ryan dan Chiron ke Akademi Swordsman Kaizen. Dia juga bertanya kepada Chiron apakah memang benar kalau Chiron memiliki bakat dalam berpedang seperti yang Ryan katakan. Chiron pun merasa kalau keluarga Ogen sampai bertindak seperti itu kepadanya. Raina mengatakan karena saat itu Chiron adalah bagian dari keluarga Ogen dan dirinya juga telah memberitahukan kepada ayah dan kakeknya tentang bakat yang dimiliki Chiron. Itu adalah cara Raina untuk melihat apakah keluarganya memiliki niat untuk investasi kepada Chiron di masa depan. Dan Raina berpikir kalau keluarganya mungkin akan berencana membuat Chiron sukses dan menjadi kuat di masa depan. Tiba-tiba Ryan dengan wajah kesalnya berkata, siapa yang berani mengirimku ke akademi seenaknya tanpa persetujuanku? Padahal aku baru dapat waktu libur seperti ini. Mendengar hal itu, Raina membalas perkataan Ryan dengan berkata, dasar bocah bodoh. Apa yang akan coba kamu lakukan setelah menyebabkan kekacauan besar seperti ini? Lalu Ryan pun mengatakan kalau Chiron tak akan menjadi swordsman, tapi Chiron akan menjadi mage karena Chiron sudah bisa menggunakan Spirit Zone. Mendengar hal itu, dengan spontan Raina pun berkata, apa? Spirit Zone? Benarkah itu? Tunggu, itu artinya kamu melakukan sumpah kesatria kepada seorang mage. Seharusnya kebodohan seseorang itu ada batasnya. Karena kesal mendengar perkataan kakaknya, Ryan pun berkata, dasar nenek lampir, keluarlah dari sini. Kemudian terlihat Chiron yang sedang menjelaskan saat berduel dengan Ryan tempo hari. Kala itu, Chiron menggunakan teknik sinestesia yang bisa dirasakan saat memasuki mode Spirit Zone, bertujuan untuk membaca pergerakan Ryan dan memenangi duel tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, Raina berpendapat kalau cara yang digunakan Chiron cukup bagus menurutnya. Itu berhasil karena kepadatan dari Spirit Zone milik Chiron yang cukup tinggi. Raina pun mengatakan kalau Chiron sangatlah hebat karena dari apa yang dirinya dengar soal Spirit Zone, jika semakin tinggi level konsentrasinya, maka Spirit Zone pun akan semakin padat dan bahkan akan lebih hebat kalau bisa menjaga konsentrasi selagi memegang pedang. Terlihat wajah Chiron yang memerah karena pujian dari Raina kala itu. Dengan spontan Raina berkata kalau Chiron malah merasa malu dengan hal itu, dan menurutnya Chiron akan sulit berkencan ke depannya.
Kemudian Reina berkata kepada Ryan kalau dirinya akan membahas jalan karir Chiron dan Ryan dengan kakeknya. Lalu Ryan pun bertanya tentang nasib dari pelatihnya. Reina mengatakan kalau pelatihnya sudah mengetahui akan hal itu dan kemarin dia mengakhiri kontraknya. Pelatihnya bilang kalau dirinya akan mengucapkan selamat tinggal besok pagi. Ryan yang terkejut pun langsung melihat pedang yang diberikan pelatihnya pada sesi latihan terakhirnya. Tak lama kemudian, salah satu pelayan datang dan mengatakan kalau orang tua Chiron sudah tiba dan sudah menunggu di ruang pertemuan. Pelayan juga menyampaikan kalau Reina diperbolehkan untuk melihatnya karena ayahnya sudah memberikan izin. Kemudian Reina pun bertanya kepada Chiron, apa yang akan Chiron lakukan selanjutnya? Dengan wajah senang, Chiron pun berkata kalau dirinya ingin cepat ke sana. Setelah itu, saat menuruni tangga, para pelayan mengatakan kepada Chiron untuk jangan terburu-buru karena tangganya sedikit curam. Lalu Chiron mengatakan kalau para pelayan boleh berbicara seperti biasanya karena dirinya merasa kalau dirinya bukanlah seorang bangsawan. Pelayan itu mengatakan kalau mereka tak bisa melakukannya karena jika ketahuan, maka mereka akan dieksekusi. Tak lama setelah itu, Chiron pun tiba di ruang pertemuan. Saat melihat orang tuanya yang sudah berada di tempat itu, Chiron pun langsung datang dan menghampiri mereka. Dalam benaknya Chiron merasa kalau orang tuanya sangatlah kurus karena memikirkan Chiron yang bekerja di rumah bangsawan setiap harinya. Kemudian sambil tersenyum, ayah dan ibunya mengatakan kalau mereka sudah makan dan menjalani hidup dengan baik. Tiba-tiba ayahnya bertanya soal alasan Chiron memanggil mereka karena menurutnya seharusnya Chiron sudah pulang karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Ayahnya bertanya kepadanya apakah Chiron ditahan untuk tidak pulang ke rumah. Chiron pun menjelaskan kalau dirinya sudah diberikan kesempatan yang bagus oleh keluarga Ogun. Saat itu, orang tua Chiron cukup kebingungan soal kesempatan bagus yang Chiron katakan. Chiron pun mulai menjelaskan kronologinya. Setelah mendengar penjelasan Chiron, ayahnya terlihat sangat terkejut dan syok dengan hal itu. Setelahnya, ayahnya memastikan poin penjelasan dari Chiron kalau Chiron berteman dengan salah satu tuan muda keluarga Ogun saat bekerja di perpustakaan. Ayahnya juga memastikan perkataan Chiron soal tuan muda yang bersumpah kesatria untuk mendapatkan izin keluarganya agar bisa tetap berteman dengan Chiron. Chiron pun membenarkan perkataan ayahnya tadi. Lalu dengan wajah panik ayahnya mengatakan, "Chiron, bicaralah dengan jujur." Karena menurutnya anak sepintar Chiron tidak mungkin menjadi tak semasuk akal seperti itu. Ayahnya juga bertanya kepadanya, "Chiron, apakah ada seseorang yang melakukan hal buruk kepadamu?" Chiron pun berkata kalau dirinya sudah mengatakan yang sejujurnya. Lalu sambil memeluk Chiron, ayahnya mengatakan kalau desas-desus soal rakyat jelata yang pergi ke rumah bangsawan akan jadi tak normal ternyata benar adanya. Tak lama kemudian, kepala keluarga dan anggota keluarga Ogun pun tiba di ruangan pertemuan itu. Kemudian masing-masing dari mereka mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Setelah itu orang tua Chiron terlihat sangat terkejut dengan apa yang terjadi saat itu. Lalu orang tua Chiron pun memperkenalkan dirinya kepada keluarga Ogun dan mereka bertanya-tanya, kenapa orang-orang hebat dari keluarga Ogun datang menemui mereka. Reina saat itu bertanya kepada orang tua Chiron, apakah mereka belum mendengar informasi dari Chiron. Mendengar hal tersebut, orang tua Chiron merasa sangat terkejut dan akhirnya menyadari kalau yang dikatakan Chiron sebelumnya bukanlah omong kosong belaka. Kemudian Shin berpindah ke meja perjamuan makan keluarga Ogun. Saat itu, ayahnya tak menyangka bisa duduk di meja bersamaan dengan keluarga bangsawan. Ibu Chiron pun terlihat sangat bingung karena garpu yang disediakan sangatlah banyak dan bervariasi. Kemudian terlihat percakapan antara dua keluarga dilakukan di ruangan tersebut sambil memegang gelas. Dalam benaknya ayah Chiron berpikir kalau dirinya tak mengetahui soal sumpah kesatria sebelumnya dan dirinya berpikir kalau tak mungkin bangsawan memiliki niat yang baik pada keluarga tukang kayu dan berniat mengetahui kejelasannya. Lalu tak lama kemudian dia berkata kepada keluarga Ogun kalau dirinya merasa bersyukur karena telah mengangkat tinggi derajat anaknya. Namun dirinya juga merasa khawatir dengan hal tersebut. Dirinya juga merasa bahwa dia masih tak percaya saat mendengar tuan muda dari keluarga Ogun melakukan sumpah kesatria kepada Chiron. Selagi memegang gelasnya, kepala keluarga Ogun berkata kalau sejujurnya hal itu sedikit tak menyenangkan baginya. Namun menurut tradisi keluarga Ogun yang menghormati kebijakan militer, sebuah sumpah kesatria adalah hal yang mutlak. Dan jika keluarganya menganggap kalau itu hal yang tak menyenangkan karena perbedaan statusnya, hasilnya hanya akan mengotori harga diri Ryan.
Maka dari itu, keluarga Ogun akan bersikap penuh hormat mulai dari sekarang dan meminta keluarga Chiron untuk bersikap nyaman. Selain itu, keluarga Ogun menyatakan tidak akan berhenti untuk mendukung Chiron. Setelah mendengar perkataan kepala keluarga Ogun, Chiron merasa kalau kepala keluarga Ogun bisa membuat keputusan seperti itu demi keluarganya. Menurutnya, kepala keluarga Ogun saat ini sangat cocok dipanggil sebagai orang yang memiliki rasa hormat dan kepercayaan diri yang tinggi, walaupun dirinya hanya diberikan pilihan untuk mengambil orang biasa di bawah kuasanya. Setelah itu, terlihat Reina mengarahkan senyumannya ke arah Chiron, dan Ryan pun juga melakukan hal yang serupa. Lalu tak lama kepala keluarga Ogun berkata kalau dia akan langsung melanjutkan ke inti dari pembicaraan. Dirinya mengatakan kalau Chiron mampu menggunakan Spirit Zone. Menurutnya, Spirit Zone bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan kerja keras, namun hanya bisa didapatkan dengan bakat yang hebat. Dari apa yang dirinya dengar, Chiron bercita-cita menjadi seorang mage. Jadi, jika Chiron ingin mendapatkan lisensi tak resmi secepat mungkin, dirinya menyarankan Chiron untuk masuk ke Akademi Sihir Alpes. Akademi Sihir Alpes adalah salah satu dari 5 akademi sihir terbaik di kerajaan. Dia juga menjelaskan kalau seseorang ingin menjadi mage tak harus pergi ke sekolah. Namun hal itu bukanlah hal untuk orang yang biasa, namun untuk orang yang memiliki hak istimewa seperti bangsawan. Jadi dirinya tak merekomendasikan hal itu. Menurutnya, seharusnya Chiron pergi ke tempat seperti Akademi Sihir Alpes agar sesuai dengan standar keluarga Ogun. Dan jika Chiron lulus dari Akademi Sihir Alpes, maka Chiron akan resmi menjadi seorang mage. Mendengar hal itu, ayah Chiron merasa sangat terkejut saat mengetahui kalau anaknya bisa menjadi seorang mage. Dia merasa kalau itu seperti mimpi. Lalu kepala keluarga Ogun menjelaskan kalau masalah utamanya adalah identitas. Faktanya, Akademi Sihir tak menerima murid yang bukan dari golongan bangsawan. Lalu Klum Ogun pun berkata, tapi ada satu pilihan. Kami ingin mengadopsi Chiron sebagai anak kami. Hanya inilah pilihan yang bisa dilakukan. Setelah mendengar hal itu, ayah Chiron pun terlihat sangat syok dan terkejut. Kemudian Klum Ogun mengatakan kalau dirinya memiliki sepupu yang sedikit kekanak-kanakan, namun belum memiliki anak. Dia juga menjelaskan kalau dirinya memasukkan Chiron ke daftar anak sepupunya, maka masalahnya akan selesai. Keluarga Ogun tidak memiliki niat untuk mencuri Chiron. Itu hanyalah di atas kertas. Tapi dengan hal ini, Chiron akan menjadi seorang bangsawan. Saat mendengar hal itu, ayah Chiron berpikir kalau itu adalah kesempatan yang sangat langka. Tapi dirinya merasa kalau itu sama saja kalau Chiron diambil dari keluarganya. Lalu sambil melihat ke arah Chiron, dalam benaknya ayahnya bertanya-tanya kepada Chiron tentang apa yang harusnya ayahnya lakukan. Setelah melihat Chiron, ayahnya bertanya-tanya apakah Chiron sudah mengambil keputusannya. Sambil memegang kedua tangan orang tuanya, Chiron berkata, tidak mungkin. Aku adalah anak ayahku dan aku tidak bisa menjadi anak orang lain. Lalu Reina menjelaskan kepada Chiron kalau hal itu hanya di atas kertas saja. Keluarga Ogun tetap akan memperlakukan orang tua Chiron sebagai orang tua Chiron sesungguhnya. Dan Reina juga mengatakan kalau dengan hal itu Chiron bisa meraih mimpinya. Tak akan ada hal yang bisa berubah dari keluarganya. Klum Ogun pun berkata kalau hal itu adalah kesempatan yang sangat baik dan sulit didapatkan. Lalu Chiron pun berkata, kalau aku harus mengganti ayahku, lebih baik aku hidup menjadi orang biasa. Kemudian dengan spontan Klum Ogun pun berkata, orang biasa tidak bisa masuk ke Akademi Sihir. Kalau begitu, aku tak akan masuk ke Akademi Sihir, ucap Chiron dengan wajah kesal. Klum Ogun mengatakan kalau begitu Chiron tak akan bisa menjadi mage. Chiron pun juga mengatakan kalau tak apa jika dirinya tak menjadi mage. Lalu perdebatan itu terus berlanjut. Orang-orang melihat hal tersebut dengan wajah panik dan penuh kebingungan. Kemudian dengan wajah kesal Klum Ogun berkata, Chiron, dunia asli tidaklah mudah. Kau harus menyerahkan segalanya agar bisa sukses. Kalau kau tak berani melakukannya, apa mimpimu sebuah candaan? Chiron berkata kalau mungkin saja seperti itu menurutnya. Sehebat apapun mimpinya, hal itu adalah sesuatu yang dia terima dari orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah akarnya, maka dirinya adalah buah yang menerima nutrisi dari mereka. Chiron mengatakan kalau dirinya bisa membaca dan dia bisa bekerja di keluarga Ogun. Itu bisa dilakukan karena dirinya mempunyai orang tua sebagai akarnya. Kesempatan yang dirinya dapatkan bukanlah apa-apa
jika dibandingkan dengan kesempatan tak terhingga yang sudah diberikan kedua orang tuanya. Setelah itu dengan wajah tenang Chiron berkata, "Jika aku harus membuang akarku, itu sama saja menyuruhku mengering dan mati. Terima kasih atas tawarannya, tapi orang tua yang kuakui seumur hidupku adalah orang tuaku yang sekarang." Terlihat semua orang yang terdiam dengan jawaban yang diberikan Chiron. Kemudian dalam benaknya Clum Ogan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya ingin Chiron sampaikan kepadanya. Lalu tiba-tiba ayah Chiron menundukkan kepalanya dan berkata, "Tolong, adopsi Chiron sebagai anak kalian. Aku mohon kepada kalian." Chiron dan Clum Ogan pun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan ayahnya barusan. Oke cuy, itu tadi merupakan lanjutan dari part yang kemarin yang sengaja Mimin rangkum dengan durasi full 1 jam demi kalian. Dan sebelum pamit, Mimin ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah support Mimin dengan cara like, subscribe, dan tentunya berkomentar dengan cara positif guna kemajuan channel ini ke depannya. Oh ya, sekiranya kalian ada rekomendasi manhwa yang baru mungkin yang layak Mimin bahas, kalian tinggal tulis saja di komentar. Karena komentar dari kalian apapun itu sangat berguna bagi Mimin. Mari bertemu lagi di part selanjutnya dan tetap semangat.